rayakan dalam kehidupan kita setiap orang yang percaya, itu bukan berarti kita tidak merayakannya. Amin. Kita mesti merayakannya. Dan saya berdoa jemaat Alfa Omega Salutome yang belum dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus akan dipenuhi dalam peristiwa perayaan 10 hari Pentakosta ini, saudara. Amin. Yang rindu katakan amin. Yang rindu katakan amin. Yang mau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi itu. Mari kita buka Alkitab kita, saudaraku yang terkasih. Hari ini saya tergerak menyampaikan satu pengajaran dasar dari gereja kita, saudara. Dan bahkan pengajaran dasar dari kekristenan. Amin. Coba kita buka di dalam kitab Kolose pasalnya yang pertama. Kitab Kolose pasalnya yang pertama ayat yang ke-15 sampai kepada ayatnya yang ke-23. Amin. Saya tergerak menyampaikan ini dalam kehidupan kita, terlebih khusus di dalam jemaat di tempat ini, saudara. Karena begini, di luar sana, saudaraku, begitu banyak orang mempertanyakan mengenai Yesus. Amin. Di luar sana begitu banyak pendapat dan pandangan orang tentang Yesus. Dan tidak sedikit setiap kita orang yang percaya, saudaraku yang terkasih, kita mulai bimbang. Kita mulai meragukan apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus. Kita mudah sekali terpengaruh dengan orang di luar sana yang tidak tahu tentang kekristenan yang sebenarnya, dan mereka mulai berpandangan menurut pandangan mereka sendiri. Mereka berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan juru selamat. Amin. Dan bahkan ada beberapa orang yang berkata begini, apakah ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, ataupun ada ayat yang menuliskan bahwa Yesus pernah berkata bahwa Dia adalah Tuhan dan sembahlah Aku. Dan saya pikir, saudaraku yang terkasih, iman kekristenan itu dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hamba Tuhan bisa salah, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Amin. Keotentikan firman Tuhan, keabsahan firman Tuhan itu murni adalah firman Tuhan. Amin. Meskipun ada beberapa bagian kebenaran firman Tuhan yang tidak kita mengerti. Contohnya tentang silsilah, contohnya tentang salam demi salam, saudara. Kalau saudara melihat di dalam surat-surat Paulus, itu ada salam-salam, baik itu salam di pembuka ataupun salam di penutup. Amin. Apakah itu firman Tuhan? Saya percaya itu adalah firman Tuhan dan kita bisa memahaminya, saudara. Dan hari ini saya ingin menyampaikan satu pengajaran dasar yang terpenting dan kita mesti kuat dalam hal ini, saudara, sebagai orang yang percaya. Kalau kita menyebut diri kita Kristen, kita mesti mengenal siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Amin. Kalau kita menyebut diri kita orang yang percaya, kita mesti dapat memberi jawab tentang iman kita, saudara. Kalau ada orang yang mempertanyakan tentang kekristenan, kita mesti bisa menjawabnya secara jelas. Dan ini pun juga tugas kita sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Bukankah amanat agung Tuhan kita sebelum Dia naik ke surga, Dia mengucapkan sebuah, Dia menyampaikan sebuah amanat, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Dan ada satu peneguhan di kalimat yang terakhir pada bagian kebenaran firman itu, saudara, yaitu Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman atau kesudahan zaman. Nah, kalau ada amanat ataupun pesan dari
saudara, itu artinya begini, kita mesti harus memberikan penjelasan secara jelas tentang siapa itu Yesus. Coba kita buka Kolose 1 ayat 15 sampai kepada ayatnya yang ke-23. Kita baca bergantian saudara ya. Saya baca ayat 15, saudara baca ayatnya ke-16 secara bergantian. Firman Tuhan bilang begini, keutamaan Kristus, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16 saudara. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi melayani. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan pesan ataupun pemikiran dari Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, saudara, yang dituangkannya dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose. Nah, di sini kita memperhatikan, saudara, inti dari pemberitaan Paulus itu adalah tentang Yesus. Amin. Terlebih khusus di dalam ayatnya yang ke-15 sampai kepada ayatnya yang ke-23. Di sana kita mendapati sebuah penjelasan tentang keutamaan atau tentang keistimewaan Kristus. Jadi kalau hari ini kita bertanya, who is Jesus? Siapa itu Yesus? Amin. Tentu kita semuanya yang hadir di gereja ini setuju bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tapi pun juga kita mesti memahami secara detail tentang karakteristik ataupun tentang Yesus secara keseluruhan. Perhatikan, ini pengajaran dasar, saudara. Kita mesti memahami tentang kekristenan. Coba lihat ayat 15 bilang begini, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala apa, saudara, yang diciptakan. Ada kata pertama yang mesti kita mengerti di dalam ayat yang ke-15 ini, saudara. Firman Tuhan menuliskan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dalam bahasa Yunani memakai kata eikon toteo. Penjelasannya begini, saudara. Apakah ada di dalam ruangan ini yang pernah melihat Allah? Halo?
Saya mau tanya, apakah saudara pernah melihat Allah? Dengan mata jasmani, apakah saudara pernah lihat? Tentu kita semuanya di tempat ini tidak ada yang pernah melihat Allah. Amin. Berbeda kalau dengan iman, saudara. Karena iman itu mampu melihat segala sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi secara mata jasmani kita, secara kasat mata, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Amin. Kenapa bisa demikian? Karena memang Allah itu tidak kelihatan. Tetapi bukan berarti yang tidak kelihatan itu tidak ada. Yohanes 4 ayat 24 menuliskan bahwa Allah itu roh. Amin. Berbicara mengenai roh, ini berbicara mengenai satu pribadi yang tidak kelihatan. Coba kita buka kitab Ibrani juga, saudara. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Firman Tuhan bilang begini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi di sana dituliskan bahwa apa yang kita lihat itu terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ini menunjukkan atau menjelaskan tentang pribadi Allah, saudara. Bukankah Allah itu pencipta? Amin. Allah itu pencipta dan Dia tidak pernah diciptakan. Dia ada sebelum segala sesuatunya ada, saudara. Dia Allah yang tidak melihat. Nah, itu sebabnya, saudaraku yang terkasih, karena Allah yang tidak kelihatan itu bisa dimengerti oleh manusia, Dia mesti mengambil sebuah sosok lain yang kelihatan, tiada lain yaitu Yesus. Amin. Kita dapat mengenal Allah melalui Yesus. Kita jangan seperti orang-orang yang lain menyembah sesuatu yang tidak kita kenal. Coba kita buka kitab Yohanes, saudara. Kitab Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya ke-22. Di sana percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan di sana firman Tuhan menuliskan begini, saudara. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi ada sebuah percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria, yang adalah orang yang tidak percaya dan tidak mengenal Tuhan. Di sana Yesus menyampaikan satu berita kebenaran firman Tuhan, bahwa engkau menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan aku menyembah apa yang aku kenal. Maksudnya orang yang percaya, saudara. Nah, kita sebagai orang yang percaya, saudaraku yang terkasih, kita dapat mengenal siapa Tuhan kita itu melalui Yesus. Amin, saudara. Contoh, saudara pernah lihat balon? Pernah lihat balon? Pernah ya? Saudara dapat tahu di dalam balon itu ada udara atau tidak dari apa ya? Dari bentuknya. Betul ya? Atau ban juga, ban, roda saudara, roda motor, roda mobil. Roda kalau tidak ada angin, kempes. Betul? Kalau ada angin, dia mengeras. Benar ya? Maksudnya kita bisa lihat, kita bisa ukur tekanannya begitu. Balon, bola kalau tidak ada angin dia kempes, ya kan? Kalau ada angin dia mengembang dan keras. Apakah kita pernah melihat angin? Tidak pernah. Tapi kita tahu bahwa ada udara atau angin
di dalam balon atau bola dari bentuknya. Nah demikian pula juga dengan Yesus, saudara. Contoh lain begini. Saudara tahu cermin, saudara? Cermin tahu ya? Gitu, cermin. Ya saudara sebelum kesini baca cermin toh. Apalagi ibu-ibu bohong sekali kalau tidak kenal cermin. Biasanya yang buat bapak-bapak telat ke gereja itu ibu-ibu. Bapak-bapak sosial, tapi ibu-ibu masih makeup. Apalagi kalau mau tugas di depan. Minta maaf ya tugas ya. Gitu. Ya kan cermin. Satu benda yang tidak pernah menipu adalah cermin. Makanya saya pernah bilang begini gitu, cermin itu kalau dia bernafas ataupun dia percaya Yesus, dia pasti masuk surga. Kenapa? Cermin itu tidak pernah berbohong. Dia menampilkan sesuatu yang ada di depannya. Kalau saudara punya jerawat di hidung, saudara baca cermin, bilang sama cermin, jangan kasih dia kita punya jerawat di hidung. Nggak bisa, dia tetap akan menunjukkan. Kalau saudara punya kumis sudah mulai putih, haleluya. Gitu. Kalau saudara baca cermin, itu pasti akan kelihatan, saudara. Jelek dan cantiknya kita ataupun gantengnya kita itu kelihatan di cermin. Yesus itu adalah cerminnya Allah. Amin. Kita dapat melihat Allah di dalam Yesus. Karena firman Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-19 di sana berkata bahwa di dalam Yesus itu berdiam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Amin. Sebentar kita bahas tentang itu. Satu-satu saya bahas. Itu yang pertama, gambar Allah yang tidak kelihatan, yaitu Yesus. Nah berikutnya, masih di ayat yang ke-15, firman Tuhan bilang begini, yang sulung lebih utama dari segala apa saudara? Yang diciptakan. Banyak orang non-Kristen salah memahami bagian kebenaran firman Tuhan ini. Dan bahkan saksi Yehova, sekte ataupun bidat saksi Yehova memakai ayat ini sebagai dasar dari ajaran mereka yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu adalah ciptaan. Ayat ini yang mereka pakai. Dan saat ini saya ingin menjelaskan satu penjelasan yang menguatkan iman kita, menguatkan pengharapan kita di dalam Tuhan kita, saudara. Coba perhatikan di sini. Dalam bahasa asli, kata yang sulung itu memakai kata prototokos. Sekali lagi itu memakai kata apa? Prototokos. Semestinya saya pakai slide PowerPoint. Artinya begini. Artinya yang pertama, yang tertinggi, yang ada sebelum semuanya ada. Jadi Yesus dikatakan firman Tuhan sebagai yang sulung. Ini bukan berarti menunjukkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang pertama. Tetapi kata sulung di sini yang adalah prototokos, ini menunjukkan kepada eksistensi Yesus yang sudah ada sebelum semuanya ataupun segala sesuatunya ada. Saya mau tanya, siapa yang ada sebelum segala sesuatunya ada selain Tuhan? Amin. Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Makanya Yohanes 1 ayatnya yang pertama menjelaskan apa saudara? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama. Coba kita buka. Kalau Pak Gembala pernah belajar bahasa Yunani ini, semestinya jadi satu ayat hafalan dalam bahasa Yunani. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu
itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu apa saudara? Adalah Allah. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi jelas kebenaran firman Tuhan, saudara, yang menjelaskan bahwa Yesus itu yang sulung memiliki arti bahwa Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Yang setuju katakan amin. Ayat 16 sudah begini sampai ayat 17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada, saudara, apa? Di dalam Dia. Amin. Jadi Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Kolose bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini pun juga melalui mimbar ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menekankan dengan tegas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Meskipun di luar sana begitu banyak pendapat orang tentang Yesus, tetapi saya mengatakan satu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Dan berbahagialah kita kalau kita menaruh harap dan percaya hanya kepada Dia saja. Yang setuju katakan amin. Ada satu pujian dalam ini, saudara. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, segalanya oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Jadi ketika saudara membaca mungkin status di Facebook yang mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus, ataupun saudara tidak sengaja mendengar orang berpendapat tentang Yesus yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, nyanyikan pujian ini, saudara. Karena pujian ini menguatkan kembali iman kita. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Amin. Waktu orang berkata, kok Tuhan mati? Saya paling geli dengar pendapat ini, saudara. Kok Tuhan mati disalib gitu? Hei, yang mati disalib itu bukan ketuhanan Yesus. Amin. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Amin. Karena puncak karya penebusan itu ada di salib, saudara. Yesus tidak dapat menebus kita kalau Dia tidak menjadi manusia. Amin. Karena Dia adalah domba Paskah yang mesti dikorbankan
Karena kata kitab Ibrani bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Makanya Yesus harus jadi manusia supaya dia berdarah dan berdaging. Tetapi darah dan daging Yesus itu kudus. Yang setuju katakan amin. Tidak seperti kita manusia yang lain, saudara, yang terlahir dengan unsur dosa. Yesus darah dan dagingnya itu kudus. Makanya dia disebut sebagai domba Paskah Allah. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, saudaraku, seluruh korban-korban yang ada tertulis di dalam Perjanjian Lama itu semuanya tergenapi. Arti kata tergenapi itu semuanya disempurnakan. Tidak ada lagi korban yang tertinggi selain korban Yesus. Amin. Makanya agungkan dia sebagai Tuhan. Oleh karena kehendak semuanya itu telah ada. Ini menjelaskan bahwa Yesus menciptakan segala sesuatunya itu karena kehendak. Termasuk saudara dan saya, kita ada sampai saat ini itu semuanya karena kehendak Tuhan. Amin. Kita masih hidup sampai hari ini, itu semuanya karena kehendak Tuhan. Kita menjadi manusia itu semuanya karena kehendak Tuhan. Saudara lihat di sekeliling saudara, begitu banyak tumbuhan yang hijau, pohon yang hijau, begitu banyak hewan yang lain, saudara. Itu semuanya jadi karena kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikutnya saudara, itu sampai kepada ayat yang ke-17, ayat 18 sudah begini. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung. Nah, ini disebut lagi yang sulung, saudara. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Coba perhatikan ayat ini. Ada berapa kata di sana yang menunjukkan tentang Yesus? Pertama, firman Tuhan bilang apa? Ia adalah kepala tubuh. Satu, kepala tubuh, ya kan? Saya jelaskan satu-satu ini, saudara. Yang kedua, di sana firman Tuhan berkata, ia yang sulung. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkata apa lagi di sana? Ia yang pertama dan apa? Yang lebih utama. Coba perhatikan firman Tuhan ini, saudara. Ia yang adalah kepala tubuh, yang adalah jemaat. Saya mau tanya saudara, saudara bisa melakukan ini, bisa melakukan itu karena apa? Itu ada di dalam kontrol kendali apa? Kepala. Amin. Di dalam kepala kita ini ada otak yang mengendalikan seluruh aktivitas kita, saudara. Dan bahkan maaf kata saudara ya, gitu. Rasa sakit hati sebenarnya itu kurang pas. Karena sakit misalnya disakiti misalnya gitu, saudara. Itu bukan di hati, tapi itu dari pesannya itu dari kepala. Betul ya? Kalau ada seorang wanita diputuskan pria, terus sakit hati. Sampai ada lagu yang gini, lebih baik sakit ini daripada sakit hati ini. Gimana ya? Kebalik mungkin ya. Saya kurang tahu kalau begini. Atau lagu galau lainnya. Memang ku mencintaimu, tapi tak begini. Pokoknya setiap rasa yang kita rasakan itu semuanya itu dari kepala. Amin. Rasa senang
Dan firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah kepala tubuh yang yaitu jemaat. Artinya begini saudara, jemaat Tuhan, gereja Tuhan itu mesti ada di dalam kendali Tuhan. Amin. Kita melangkah semuanya mesti ada di dalam tuntunan kuasa Allah. Amin. Bagaimana mungkin gereja tanpa Kristus? Saudara pernah melihat pongko? Ataupun saudara kalau ketemu di jalan ada orang yang jalan tanpa kepala, apa yang saudara berpikir? Orang tanpa kepala begitu, apakah menakutkan? Nah demikian pula juga dengan gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan tanpa Kristus itu menyeramkan saudara. Seperti orang tanpa kepala, jalan tanpa kepala, tidak bisa, menyeramkan saudara, menakutkan. Nah demikian pula juga dengan kita sebagai orang yang percaya. Kita mesti menjadikan Tuhan itu pengendali dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Terus di sana juga ada kata sulung, sama tadi prototokos. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Jadi kata kepala, kata sulung yang pertama dan yang lebih utama itu menunjuk kepada keutamaan Kristus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Amin. Haleluya. Saya mencinta Yesus. Kenapa dalam hidup kita sebagai orang yang percaya saudara, yang terutama itu adalah memuliakan nama Yesus? Sebab Yesus itu adalah yang terutama dalam hidup kita. Amin saudara. Yesus itu adalah sentral hidup kita. Satu teladan, satu patokan bagaimana mesti kita menjalani hidup di muka bumi ini. Amin. Amin. Kalau kita dalam hidup ini disebut sebagai orang Kristen, itu artinya bahwa kita mesti hidup sama seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Amin. Kita mesti menjadi sama seperti Tuhan kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Menjadi sama bukan dalam pengertian fisik saudara, tetapi menjadi sama dalam pengertian kepribadian kita, karakter kita saudara, kehidupan rohani kita itu mesti sama serupa seperti Yesus. Sebab itu adalah kodrat kita yang sebenarnya saudara. Amin. Satu waktu saya akan bahas tentang kodrat ilahi di tempat ini, yaitu Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Amin. Yang berikutnya, nah ini yang penting. Ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia.
Kata kepenuhan di sini memakai kata pleroma, yang artinya presence, power, agency, features of God. Jadi kehadiran Allah, keberadaan Allah itu ada di dalam Yesus. Fullness ataupun kesempurnaan Allah, completeness ataupun keseluruhan dari Allah itu ada di dalam Yesus. Di dalam kemanusiaan Yesus. Dan yang terakhir ayat 20 sampai ayat yang ke-21 di sana bilang begini, ayat 22. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus itu adalah Raja Damai. Kita yang adalah musuh Allah tadinya karena dosa dan pemberontakan kita, saudara. Kita yang memiliki hubungan terputus dengan Tuhan itu disambung kembali, diperdamaikan kembali melalui pengorbanan Yesus. Amin. Ini yang mesti kita pahami dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Amin, saudara. Nah, karena pemaparan tentang siapa itu Yesus, apa yang mesti kita lakukan dalam hidup ini, saudara, sebagai orang yang percaya? Itu ada di dalam ayat yang ke-23. Di sana ada 3 firman Tuhan tulis. Pertama, bertekun dalam iman. Amin. Saya kasih ilustrasi begini. Bertekun itu, saudara pernah naik sepeda? Sepeda ontel. Gitu. Sepeda akan jalan kalau digoes, betul ya? Kalau didayung gitu. Sepeda akan jalan. Sepeda tidak akan jalan kalau tidak digoes. Nah, bertekun dalam iman itu seperti kita naik sepeda. Jadi melakukan firman Tuhan secara terus-menerus, menghidupi firman Tuhan secara terus-menerus. Kita gait itu supaya apa? Supaya berjalan sepedanya. Hidup kekristenan kita akan berjalan kalau kita terus-menerus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan yang kedua sampai ketiga, tetap teguh dan taat. Dan yang ketiga, jangan mudah dipindahkan dari pengharapan Injil. Amin. Jadi jelas sudah pada pagi hari ini sudah tentang siapa itu Yesus. Dan saya berdoa, kita sebagai orang yang percaya, ketika kita memahami tentang Yesus, kita tetap bertekun dalam iman kita. Kita tetap teguh dan berpegang kuat kepada pengharapan kita, kepada pokok keselamatan itu, yaitu Yesus. Dan kita tidak mudah dipindahkan dari pengharapan kita akan Injil. Amin. Jadi apapun yang dikatakan oleh orang di luar sana tentang Yesus, mari kita lebih mempercayai apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa, saudara, hari ini ketika iman kita semakin dikuatkan, ketika iman kita semakin diteguhkan, saudara, kita akan melangkah di dalam kekuatan Allah, dan Roh Kristus, Roh Kudus itu memenuhi setiap kita. Amin, saudara. Dia tidak meninggalkan kita seorang diri, tapi Dia tetap menyertai kita, tapi dalam bentuk wujud yang lain, tidak dalam wujud manusia lagi. Sebab kalau Dia mengambil wujud manusia lagi, saudara, Dia bukan Allah yang maha hadir. Dia adalah Allah yang terbatas dan membatasi dirinya di dalam kemanusiaan itu. Tetapi ketika Dia kembali ke surga menyatu dengan kealahannya, Dia menyertai kita sampai hari ini dan bahkan sampai kesudahan zaman. Amin. Berikan tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung dari Tuhan. Karena seluruh eksistensi Allah itu sempurna kita rasakan sampai hari ini. Pertama, Dia adalah Allah yang maha hadir. Yang kedua, Dia adalah Allah yang maha tahu.
Kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya di tempat ini, saudara. Dengan iman kita bisa yakin bahwa dia hadir di tempat ini dalam wujud roh. Dia adalah Roh Kudus, dia adalah Roh Kristus, dia adalah Roh Allah itu sendiri. Amin. Itu sebabnya mari saat ini, saudara, kita siapkan hati kita. Kita sudah dengar firman Tuhan saat ini. Nah, saya berdoa firman Tuhan ini dapat termanifest secara sempurna di dalam kehidupan kita. Kita dapat mengenal dia secara mendalam dalam hidup kita. Mari kita pejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.